Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ayu Purnamasari. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan dan membahas praktikum 7 tentang Unix System Call dan Manajemen Memori. Oke. Dalam modul ini di sini ada tugas pendahuluan. Saya akan menjawab tugas pendahuluan terlebih dahulu. Saya sudah membuat PPT-nya di sini. Oke. Tugas pendahuluan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sistem call? Sistem call adalah cara terprogram di mana program komputer meminta layanan dari kernel sistem operasi tempat dijalankannya. Layanan-layanan ini bisa berupa layanan yang berhubungan dengan hardware, misalnya mengakses hard disk drive, pembuatan dan pengeksekusian proses baru, dan berkomunikasi dengan layanan kernel integral seperti penjadwalan proses. Sistem call menyediakan antarmuka antara proses dan sistem operasi. Oke, nomor 2. Apa yang dimaksud dengan sistem call fork, excel, dan wait? Jawablah dengan menggunakan perintah man. Contoh man to fork, man to excel, and man to wait. Oke, yang pertama. Menurut man to fork, fork digunakan untuk membuat proses baru dengan menduplikasi proses. Proses baru disebut sebagai proses child, dan proses yang memanggilnya disebut sebagai proses parent. Yang kedua, menurut man to excel, excel berfungsi untuk mengeksekusi sebuah file dengan memberi parameter berupa path file dan argumen-argumen perintah file. Yang ketiga, menurut man to wait, wait digunakan untuk menunggu perubahan status pada child proses yang dipanggil dan mendapatkan informasi tentang child proses yang statusnya telah berubah. Oke, nomor 3. Apa yang dimaksud sistem virtual memory, proses swapping, dan buffer change pada manajemen memori? Virtual memory adalah suatu teknik penggunaan disk memori sebagai ekstensi RAM digunakan sehingga ukuran memori RAM bertambah. Kernel akan menulis isi blok memori yang saat ini tidak digunakan ke hard disk sehingga memori dapat digunakan untuk tujuan lain. Ketika memori diperlukan lagi, maka memori tersebut dikembalikan fungsinya. Oke, swapping. Swapping adalah suatu metode pengalihan proses yang bersifat sementara dari memori utama ke suatu tempat penyimpanan sementara atau disk dan dipanggil kembali ke memori jika akan melakukan eksekusi. Oke, di sini buffer change. Buffer change adalah memori yang digunakan untuk menyimpan informasi yang hanya bersifat sementara atau temporary. Oke, nomor 4. Apa yang dimaksud perintah free dan chat/prod/meminfo? Perintah free adalah perintah yang dapat menampilkan informasi tentang memori RAM dan swap dalam KB. 1 kilobyte sama dengan 1024 byte. Sedangkan chat atau prod atau meminfo memiliki fungsi yang sama dengan perintah free, hanya saja informasi yang ditampilkan lebih lengkap. Oke, yang terakhir nomor 5. Apa yang dimaksud perintah PS? Perintah PS adalah perintah yang berfungsi untuk menampilkan informasi tentang proses-proses relatif. Oke, tugas pendahuluan sudah saya jawab. Kemudian saya akan mencoba percobaan. Oke. Oke, untuk percobaan pertama di sini melihat proses parent dan proses child. Dengan menggunakan editor V, buatlah file fork1.jpg dan ketikkan program berikut. Kita ke editor V ya. Nah, di sini sudah terisi karena saya sudah mencobanya sebelumnya. Jadi kita lanjut aja ya. Kita jalankan program ini.
Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke percobaan kedua, membuat dua proses terus-menerus dengan sebuah sistem call fork. Dengan menggunakan editor V, buatlah file fork2.jpg dan ketikkan program berikut. Oke, kita ke editor V lagi, fork2.jpg. Nah, sama seperti sebelumnya, saya sudah mencobanya sebelumnya, jadi sudah ada isinya ya. Kita tinggal ketikkan seperti ini di dalam filenya. Oke. Kita jalankan. Nah, ini akan terus berjalan, tidak akan pernah berhenti. Kita lihat, ini tak akan pernah berhenti ya. Untuk mengetikkannya kita bisa tekan Ctrl C. Kita coba tekan Ctrl C. Nah, berhenti ya. Oke, kemudian percobaan ketiga di sini membuat dua proses sebanyak 5 kali. Kita ke editor V lagi, JPP. Oke, kita sudah ada program di dalamnya. Kalian tinggal mengetik yang seperti ini untuk isi filenya. Oke, kita tinggal jalankan ya. Nah, oke, ini hasilnya. Oke, selanjutnya percobaan keempat, proses parent menunggu sinyal dari proses child dengan sistem call wait. Oke, kita buat file lagi, kita ke editor V lagi. Nah, sudah saya ketik seperti yang di sini programnya. Kita tinggal jalankan. Kita panggil 4. Oke. Nah, hasilnya seperti itu. Oke, untuk percobaan 5, sistem call fork atau Excel dan wait mengeksekusi program bernama ls menggunakan file executable /bin/ls dengan satu parameter min l yang ekuivalen dengan ls min l. Oke, kita buat lagi filenya dalam editor V. Nah, tampil juga programnya.
kita tinggal jalankan. Google Fog 5 Fog 5. Nah, hasilnya seperti itu. Oke, lanjut ke percobaan 6 di sini. Sistem call Fog atau Excel dan Word mengeksekusi program lain. Oke. Para selanjutnya Fog 6.cpp. Oke. Kita tinggal jalankan programnya. Nah, oke, hasilnya seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya di sini percobaan 7 melihat manajemen memori. Yang pertama, perhatikan dengan perintah dmsg jumlah memori tersedia dan proses swapping. Oke. Kita ketikkan sg more. Nah, jumlah memori yang tersedia dan proses swapping. Terus ketika kita klik enter, ini akan terus tampil. Oke, untuk menghentikannya kita bisa klik Ctrl C. Maaf ya, ini kelewat. Selanjutnya yang kedua dengan perintah free, kita coba. Nah, oke, seperti itu. Kemudian yang ketiga dengan perintah di bawah ini, apakah hasilnya sama dengan yang nomor 2? Kita coba. Nah, hasilnya tidak sama ya dengan yang nomor 2. Oke, kita lanjut yang keempat, gunakan perintah di bawah ini. Wow. Nah, kita sudahi dengan Ctrl C. Kemudian perhatikan perubahan manajemen memori. Kita ketik lagi free. Oke. Kemudian yang terakhir PS UAX. Oke, sudah selesai ya. Untuk praktikum 7 unit sistem call dan manajemen memori sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.